teman-teman. Semangat dong Andre, kan udah makan. Oke, Biasa bercanda. Oke, teman-teman, yuk kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau apa sih sekarang? Belajar. Makan lagi gitu kan, ibu mau dibagi. Yaudah, sekarang karena kita mau belajar, boleh minta tolong Mas Dwi dinyalain fokusnya. Sebentar ya, go dulu. Siap, Bu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oke, ini bacanya apa sih? Ini untuk materi ke hari ini. Ada yang ingat nggak materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Oh iya. Globalisasi. Oke, jadi sebelumnya itu kita belajar tentang globalisasi. Ada yang ingat nggak globalisasi itu apa, pengertian singkatnya aja? Kalau misalnya ingat berarti kalian belajar. Kalau nggak ingat berarti kalian habis tidur pasti. Ayo, ada yang ingat nggak? Globalisasi itu ada yang ingat nggak? Wah, harus makan supaya ngantuk semua nih kayaknya. Iya. Iya, apa Desya? Proses perkembangan yang menghapus batas antara negara dan negara yang lain. Jadi globalisasi itu tentang negara ya. Jadi batas negara itu dihapuskan karena ada perkembangan teknologi biasanya. Kayak misalkan kita itu bisa ketemu sama teman kita yang di Afrika sana. Dari mana kita bisa ketemu mereka? Dari internet. Karena adanya internet, jadi kita bisa tahu. Oh, ada punya teman nih di sini gitu. Jadi itu dari globalisasi, jadi begitu ya. Selanjutnya untuk hari ini yaitu modernisasi. Iya, nih pengertian singkatnya itu globalisasi dapat diartikan sebagai hilangnya batas antar negara karena tadi adanya teknologi. Andre mau nomor 35. Maaf Bu, Andre Bu berisik. Antar negara yang saling menghubungkan dari seluruh aspek kehidupan ya. Jadi ada misalkan dari ekonominya, terus ada teknologi yaitu internet. Boleh di next. Selanjutnya itu modernisasi. Kalau tadi udah bahas pertemuan kemarin nih, kita udah nge-refresh kalau globalisasi itu artinya ada perkembangan yang bisa yang menghapuskan batas antar negara. Sekarang modernisasi. Ada yang tahu nggak modernisasi itu apa? Tahu. Apa? Rizky? Proses menjadi lebih maju Bu. Ya. Ada yang tahu lagi? Perkembangan sebuah ilmu. Iya, bisa duit. Nomor Masa 11, enggak? iya, Bu. Oke. Ya, modernisasi itu bisa disebut dari tradisional ke modern. Ya. Boleh di next? Nah, ini ada definisi dari dua ahli. Boleh minta tolong dibaca, Sisil? Baik Bu. Jadi ada dari Astrid Susanto. Modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Yang kedua, Menurut Konjamitra, modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. iya, jadi dari definisi ini, kalau modernisasi itu intinya dari sesuatu yang sebelumnya belum berkembang itu bisa menjadi modern.
Contohnya negara kita, misalkan kita dari yang tradisional terus ke modern. Oke, boleh di next. Nah, sebelum menyimak gambar ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini tadi ada tanya apa? Bedanya globalisasi dengan modernisasi itu apa ya? Ya, seperti yang tadi udah dijelasin, kalau misalkan globalisasi itu kan dia menyeluruh. Jadi ini dunia ya. Terus abis itu kita punya teman di sini dan kita di sini. Dari adanya internet, kita itu bisa komunikasi. Terus kalau misalkan modernisasi itu lingkupnya lebih kecil, misalkan kita di Indonesia. Terus habis itu kita tahu nih Indonesia itu banyak ini ya, ada sawah gitu-gitu. Nah yang kita tahu itu ada, misalkan dari awalnya petani itu menggunakan kerbau untuk sawah. Nah jadi dia terus menggunakan traktor. Ini jadi modern. Terus sama juga kayak misalkan awalnya itu kita pakai telepon genggam yang ikannya itu angkanya banyak banget, itu nggak pusing liatnya. Nah jadi akan ada modernisasi itu, kita sekarang pakai yang bisa layar sentuh itu. Ya boleh nih coba dilihat dari foto ini. Ada yang bisa jelasin, ada menurut kalian ini tuh foto apa sih? Apa ini ada kandungan modernisasinya di dalamnya? Iya. Apa? Pendidikan Bu. Ujian. Juga bisa video Bu. Iya. Apalagi pas kita corona kemarin nih. Kemarin kalau misalkan sekolah ditutup, terus kita nggak ada modernisasi yang kita rasakan, itu kita kira-kira bisa belajar nggak? Apa kita harus lihat tembok doang gitu? Nggak bisa Bu. Iya, makanya untungnya negara kita itu dapat modernisasi, kita jadi terdampak nih. Jadi kita punya Zoom, kita tinggal nyalain kamera, walaupun di kamera tidur ya. Iya, terus juga misalkan kayak e-learning atau website sekolah yang bisa nyantumin semua info-info yang kita butuhkan untuk dari kita mencari materi pelajaran ataupun semuanya itu kita bisa dari internet dan laptop. Ya, boleh di next. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Oke, jadi ini masih berkaitan dengan modernisasi tadi. Coba dibahas sama teman-temannya. Kalian pasti pernah mengalami modernisasi lebih dari satu kan? So, kalian tahu nih, kalian merasakan kalau modernisasi itu banyak. Coba kalian diskusiin dengan teman-teman kalian, apa aja kira-kira yang kalian rasain dari modernisasi itu. Dari 2 pertanyaan ini ya, di beda kelompok. Coba dikerjakan waktu kalian 2 menit ya, anak-anak. Ya, ada susah nggak? Siapa yang nggak belajar? Ini juga duit, nyain. Ayo dong, harus dikerjain ya. Dia juga kurang makan ya. Asupan agama aja sih. Oke, udah habis ya sekarang waktunya. Coba boleh kelompok 1 bacain dari contoh modernisasinya. Apa sih yang kelompok kalian alamin, yang kalian rasakan dan yang kalian ketahui? Pas banget bisa. Ayo.
Ya Bu, jadi menurut diskusi kelompok kami, terjadinya polarisasi itu contohnya yang pertama ada transaksi di platform digital Bu. Nah, jadi adanya toko online kayak dompet digital juga kayak Shopee, Dana, OVO, GoPay, nah itu membawa dampak positif Bu. Jadi mempermudah kita melakukan transaksi, jadi nggak perlu repot-repot datang ke tempatnya. Ya, oke. Yang kedua, contohnya apa? Yang kedua juga ada barang-barang harga banyak kan. Terus ada sensor juga Bu, jadi pakai kayak pin atau sidak jari itu Bu. Nah itu juga membawa dampak positif Bu. Jadi kita nggak perlu bawa kunci rumah nih, tinggal pakai jempol aja Bu yang ada di tangan. Wah, keren banget. Bisa punya di rumah. Yang punya Bu saya. Sombong. Ada lagi? Nah terus ada juga di aspek budayanya Bu. Misalnya ada tarian kombinasi nih Bu, dari tarian tradisional sama modern. Nah dampak positifnya itu adanya inovasi dalam bentuk perawan tari. Negatifnya juga ada kebudayaan tari tradisional itu bisa tergeser Bu. Terus yang terakhir nih Bu ya, ada fashion Bu. Misalnya memadukan batik jadi gaun, terus kebaya juga dikreasikan jadi banyak model itu Bu. Nah dampak positifnya itu batik ataupun kebaya itu bisa jadi terkenal Bu ke dunia karena desain-desainnya yang menarik Bu. Oke, itu saja Bu. Tepuk tangan dong buat kamu. Oke, berarti jadi contoh modernisasi di sini itu yang dialami sama kelompok 2 itu oh iya kelompok 1 ya Allah. Siapa Bu? Oke, kelompok 1 ya. Maafin kelompok 1. Ya Bu, maafin Bu. Iya, jadi dari modernisasi ini kita dapat banyak kemudahan kan. Kayak misalnya transaksi digital, kita nggak perlu bawa duit banyak-banyak nih di kantong, download aja Dana, tapi ada banyak nih, iya praktis benar. Terus ada barang elektronik yang canggih kayak tadi pintu rumahnya Lisa, iya. Bisa Doraemon itu saya. Ngomong gitu ya. Itu pakai jempol kaki atau jempol tangan? Jempol kaki ya. Ya, terus tarian kreasi dari modernisasi juga. Kita kan ada tuh tarian baik kayak tarian kecap, tarian banyak tarian tradisional deh. Terus habis itu dia dipaduin sama tarian tradisional modern. Aduh, maaf belum makan Oh soalnya. iya. Salah beli pokoknya. Ini juga gitu, dari misalkan kita punya batik, terus habis itu ada kebaya, kita kreasiin pakai misalkan kayak modelnya tuh kayak apa gitu, biar misalkan kayak bikin gaun itu biar mereka itu apalagi kalau misalkan orang luar tuh ngeliat kayak wah cantik banget nih gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang coba kelompok 2 ya. Tadi hasil diskusinya apa aja nih? Kalian kan udah pasti ada juga nih permasalahan yang dirasain selama adanya modernisasi ini. Coba sebutin ya. Poinnya aja. Kalau dari kelompok 2, kesenjangan sosial ekonomi Bu. Kesenjangan sosial ekonomi yang merupakan kondisi sosial masyarakat yang sebagian berada pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran tinggi, sementara sebagian berada pada tingkat rendah. Penyebabnya karena adanya perbedaan tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat melahirkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Yang kedua ada kenakalan remaja. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kenakalan remaja pada dasarnya bertanggung jawab atas masalah kenakalan remaja. Keluarga karena fungsinya setiap keluarga bertanggung jawab dan dalam mendidik anggota keluarganya agar menjadi manusia yang lebih dewasa. Modernisasi ini dapat tidak difiltrasi akan dengan mudah mempengaruhi perilaku individu. Makanya jadi Yun. Tiga ada kriminalitas. Proses modernisasi berdampak pada kriminalitas. Dampak ini timbul dari disorganisasi atau disintegrasi sosial seperti anomali atau kekosongan nilai dan norma. Faktor penyebabnya adalah krisis ekonomi
ekonomi, keinginan yang tidak tersalur, tekanan mental, dan dendam. Yang terakhir ada masalah lainnya kayak masalah pencemaran lingkungan. Itu bisa berupa pencemaran fisik, biologis, dan kimiawi. Penyebabnya pada modernisasi ini mendorong habis setiap sektor dalam masyarakat, tidak terkecuali bidang industri yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan alam terjadi. Oke, ini bagus banget jawaban dari kelompok 2, tepuk tangan. Jadi dari pengawasan yang kelompok 2 nih, ada beberapa masalah dari modernisasi. Yang pertama itu ada sosial ekonomi. Karena kelihatan banget ya, yang sosial ekonominya kayak misalkan di sono itu rumahnya di pinggiran kali, di pinggiran kereta, tapi yang di sebelah sono gedung-gedung tinggi, itu namanya senjangan ini permasalahan juga tuh. Terus ada juga kenakalan remaja. Ada nggak di sini ya tawuran? Pasti ngeliat di video di YouTube. Iya, jadi biasanya tuh kenakalan remaja kan karena kurangnya filtrasi dari modernisasi itu. Iya, makanya begitu. Makanya harus dipinter Pak nonton ya. Nonton Filipin harusnya gitu. Iya. Gue nonton yang tonjok-tonjok kan begini. Ini ada ganteng juga. Sensor aja ya. Papa sih. Ya, sama juga kriminalitas. Kriminalitas juga terjadi karena adanya filtrasi nih dari modernisasinya. Terus yang terakhir itu ada pencemaran lingkungan. Karena modernisasi ini kan berarti kan perkembangan ya. Apalagi kita itu ada industri-industri. Nah di situ kan ada industri, terus di banyak pabrik. Nah dari pabrik itu kan banyak asapnya ya. Terus asapnya itu kemana coba? Ke udara. Iya. Yang hirup siapa? Kita tuh. Nah iya makanya itu kan jadinya malah pencemaran lingkungan. Apalagi udara. Oke, next. Nah, dari yang tadi tuh udah dijelasin sama kelompok 1. Ini beberapa diantaranya ya yang ada dari Ibu. Yang pertama itu tadi uang elektronik. Tuh, nggak usah bawa dompet tebel, bawa aja HP, ya kan? Iya. Terus habis itu fasilitas publiknya juga pasti semakin berkembang karena makin bagus gitu kan. Terus nggak kayak yang dulu lah, pokoknya sekarang makin canggih gitu. Terus habis itu fashion modern. Nah kayak tadi tuh fashionnya semakin pakai batik, terus habis itu pakai kebaya. Tapi intinya modelnya gimana? Wah mendunia banget dah gitu pokoknya. Oke, selanjutnya ada situs perpustakaan online. Ini juga termasuk dari modernisasi karena kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan. Kayak misalkan harus naik TG dulu, kita harus tanya abang-abangnya nih. Semua saya. Rambutan saya bu. Ya, jadi dari HP itu tadi selain kita punya uang elektronik bisa juga tuh baca-baca dari perpustakaan online. Kayak selanjutnya, ini. Nah, dari permasalahan ini tadi sama nih kayak yang dibahas dan didiskusikan sama kelompok 2. Itu ada penyimpanan ekonomi itu kelihatan gedungnya tinggi, bagus, yang bawahnya pada reot, banyak sampah. Karena itu termasuk penyimpangan yang parah banget deh pokoknya kalau di modernisasi tuh. Terus abis itu kriminalitas coba. Ini pasti banyak nih yang lihat di TV, apalagi di sinetron adegan gebuk-gebukan. Gak disensor itu ditendang dong. Lagi pusat. Gimana sih aku? Iya, terus abis itu ada juga gambar ketiga itu kenakalan remaja. Ngapain tuh dia minum apa ada? Miras. Akhirnya bukan dua. Jangan ya, jangan begitu. Minum fruity kan enak. Ya kan, botol es. Nah, terus juga polusi udara
udara dari industri. Itu asapnya kayak gitu. Gimana kalau kena paru-paru yang nggak ngos-ngosan ya? Iya. Ya, boleh next. Ya, nah pertemuan kita cukup sampai situ. Kalian juga rugi gitu ya. Gitu. Berarti cukup sampai sini gitu. Itu sini bu. Ya. Lucu banget gua. Iya, Anda siap. bisa nanti. Maaf aku. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, nih kan ada tidur. Coba yang nggak tidur, pasti kesimpulan dong. Apa sih yang tadi kita pelajari? Yang masih hidup, itu yang masih hidup. Oh iya masih hidup. Mana yang masih hidup? Oh iya, harus bilang dulu. Tapi kasih lu mati ternyata. Coba. Kesimpulannya itu modernisasi itu merupakan proses transformasi atau perubahan dari sesuatu yang tradisional menjadi modern. Modernisasi ini dapat terjadi di berbagai aspek seperti bidang sosial, ekonomi, budaya, serta iptek. Modernisasi ini juga memiliki dampak positif seperti perkembangan teknologi yang memudahkan manusia, dan dampak negatifnya itu terjadi permasalahan sosial dan ekonomi. Udah. Oke, bagus. Rasmi. Iya. Iya, pokoknya dari pelajaran tadi itu kan modernisasi. Coba pasti kalian juga sering ketemu dan udah disimpulin juga tadi sama Rasmi ya kalau modernisasi itu pokoknya dari yang tadi tradisional terus habis itu kita berkembang jadi modern. Oke deh, udah cukup sampai sini.